Filsafat secara umum dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hidup atau filosofia yang memberikan pandangan hidup menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup dan ilmiah. Filsafat berusaha mencari sebab yang paling mendasar dari segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran atau rasio secara mendalam. Dalam tradisi filsafat, istilah filosofia pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menyebut pencarian kebijaksanaan dan kebenaran yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan ilmu merupakan bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia dan tidak dapat dipisahkan dari filsafat, karena filsafat sendiri merupakan induk ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip dalam ilmu pengetahuan ditentukan oleh filsafat, termasuk dalam hal metode dan objek kajiannya. Dan yang ketiga, pengertian agama. Agama merupakan sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan memberikan pedoman moral dalam kehidupan. Agama mencakup keyakinan, ibadah, serta aturan sosial yang membantu manusia dalam menjalani hidup dengan baik. Agama memberikan arah dan tujuan hidup, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab dalam masyarakat. Di sini saya akan membahas hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Pada masa lampau, filsafat sudah ada jauh sebelum Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Filsafat mulai terbentuk di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tetapi Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi. Ketika umat Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke wilayah-wilayah baru yang telah memiliki budaya dan peradaban, termasuk filsafat. Keduanya itu pun bersatu pada abad ke-8 Masehi. Pada abad pertengahan, umat Islam mulai mengembangkan filsafat melalui gerakan penerjemahan filsafat-filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ada beberapa persamaan antara filsafat dan agama dalam hal ini, yaitu membahas sejumlah topik dan aspek, seperti tentang keberadaan Tuhan, penciptaan manusia, dan pengabdian manusia. Sementara itu, hubungan filsafat dengan ilmu filsafat dan sains secara keseluruhan merupakan satu kesatuan. Ini memotivasi upaya untuk menempatkan keduanya sesuai dengan batasan dominan masing-masing. Tujuannya bukanlah pemisahan, melainkan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara filsafat dan sains untuk menambah pengetahuan kita tentang kekayaan intelektual manusia. Nah, yang selanjutnya itu objek filsafat. Objek filsafat adalah sasaran kajian filsafat yang meliputi segala sesuatu yang ada, baik yang nyata maupun abstrak. Objek filsafat itu terbagi dua macam. Yang pertama itu objek filsafat material. Objek filsafat material yang dipelajari filsafat segala sesuatu yang ada, yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kedua itu objek filsafat formal. Objek filsafat formal ini cara filsafatnya mempelajari objek material, yaitu dengan berpikir secara rasional, kritis, dan mendalam untuk mencari hakikat sesuatu yang ada. Di objek filsafat ini meliputi berbagai bidang seperti metafisika atau hakikat keberadaan, epistemologi atau pengetahuan, etika atau moralitas, atau estetika itu keindahan, atau logika yaitu berpikir secara benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidahnya. Kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lain. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenai Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal. Islam adalah agama universal yang berlaku sepanjang zaman. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaruan yang dilakukan oleh pengetahuan, tetapi juga mendorong dan dicapainya kemajuan tersebut. Dengan demikian, melalui penelitian ilmiah, manusia dapat menyusun teori-teori yang merupakan ekspresi dari fenomena alam.